Komentar-komentar Sontoloyo mulai banyak bermunculan ya teman-teman, dengan memberikan narasi pembelaan kepada apa yang saya bahas di media sosial saya, dengan narasi hanya orang-orang Wahabi Salafi yang paling getol membahas, menyerang ulama-ulama NU. Berarti mereka mengakui teman-teman, bukan Harry Pras ya yang mengakui ya, bahwa Iqdam ulama, Ali Gondrong ulama, Miftah ulama, terus Ning Ustazah Sontoloyo itu ulama. Terus para kibib-kibib kibul ya, para kibib-kibib kibul itu ya, oknum-oknumnya itu ulama. Pokoknya banyak orang-orang Sontoloyo yang saya bahas di media sosial saya, mereka ulama bagi NU. Keren. Anak-anak kecil ceramah Sontoloyo, orang pergi ke wihara, pergi ke gereja, pergi ke Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Oh, itu jangan disangka nyembah selain Allah. Dia nyembah Allah. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh, semua agama ini benar nyembah Allah. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Entah itu nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah ini, nyembah itu. Semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini. Modelnya seperti ini. Bagaimana generasi ke depannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon. Si Buya mengatakan hal demikian. Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Hidup bagaimana nih? Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia di seluruh dunia ini pasti mereka nyembah Allah. Oh, dia ulama teman-teman. Bagi netizen NU. Hanya kita ini, orang-orang NU yang menjadi netizen sekarang untuk bisa membantah untuk membela ulama-ulama kita. Orang-orang Sontoloyo seperti ulama bagi mereka. Padahal saya tidak membahas semua orang yang ditokohkan di NU. Contohnya seperti Kiai Lutfi Basori. Kiai Lutfi Basori, meskipun dia berseberangan dengan Salafi teman-teman, ulama-ulama dari Mekah Madinah, saya tidak membahas dia. Karena dia tidak mengajarkan syubhat di media sosial. Tidak mengajarkan syubhat. Buya Yahya, hampir tidak pernah saya membahas syubhat yang disebarkan oleh Buya Yahya. Dan cenderung saya banyak sepakat dengan Buya Yahya. Itu NU. Tapi orang yang dianggap tokoh ulama bagi kalangan NU, contohnya seperti Bahar Smith, seperti kibib-kibib Rehan-Rehan itu ya, si bocil-bocil itu, terus kibib berkumis itu juga. Pokoknya banyak kibib-kibib yang mengajarkan kesontoloyoan, ya mereka saya bantah syubhatnya. Kacamata Habib Syekh. Nah, Habib Syekh, Pak Syekh itu ketika di makam Al-Aidrus, apa katanya? Dari kuburan ini sampai kuburan itu, ini taman-taman surga ini. Taman-taman surga ada di kuburan, teman-teman. Dan tak berhenti sampai di situ. Di situ, di kuburan itu bisa mengabulkan hajat. Kuburan bisa mengabulkan hajat. Padahal yang menjadi rumah Allah itu bukan kuburan. Kalau kita ingin menjumpai Allah, ingin berdoa kepada Allah, harusnya datang ke rumah Allah. Di mana rumah Allah? Kalian para NU Tulen. Di mana rumah Allah? Di kuburan atau di masjid? Oh enggak, doktrinnya kuburan. Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Mereka menjadikan kuburan tempat anggo-anggo. Kuburan-kuburan yang dianggap kuburan berkeramat bisa mengabulkan 70 hajat katanya. Kenapa para kibib-kibib ini tidak minta di situ saja hajatnya? Wahai Habib Fulan, ikdi hajatina, kabulkan hajat kami. Hajat kami apa? Ingin kaya, ingin hidup mewah, ingin tentram hidup, ingin punya istri yang super cantik gitu, ingin punya keturunan yang super soleh. Pokoknya semua hajat-hajat bilang di kuburan, minta di kuburan itu. Hanya orang-orang Sontoloyo seperti ini yang saya bahas. Kalau ulama-ulama yang kalian anggap tokoh di NU, mereka yang tidak mengajarkan hal-hal seperti ini tidak saya bahas. Kalau hanya bid'ah, ya sudah, kita membahas bid'ahnya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Karena semua orang di NU itu mengakui bahwa bid'ah adalah amalan yang boleh itu dilakukan. Boleh-boleh saja. Padahal mereka sudah menganggap itu kewajiban. Ketika ada orang meninggal, ditahlilin 1, 3, 7, 40, 100 ribu, bahkan haul ulang tahun kematian itu mereka lakukan. Banyak sekali acara, apalagi ulama. Harusnya ulama juga dirayakan ulang tahun kelahirannya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia senang kok, sampai-sampai di neraka mendapatkan kenikmatan surga di setiap hari Senin. Kok bisa punya keyakinan di surga itu ada hari-hari? Sekarang hari Senin, upacara bendera. Begitu, di neraka begitu. Oh, sekarang ini pagi hari loh di neraka loh, hawanya agak sejuk. Oh, siang hari agak terik mataharinya. Oh, sore hari mataharinya mau terbenam. Malam hari dingin. Di neraka ada seperti itu. Ada dingin. Kalau ada hari-hari di neraka artinya ada musim. Ada musim-musim di neraka.
musim panas, musim dingin, musim salju, musim es, musim sontoloyo. Ada berarti. Hari Senin upacara bendera, ya. Hari Selasa begini begitu. Hari Ahad libur nasional. Begitu. Kalau beragama tidak menggunakan akal, sontoloyo agamanya. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir? Ya memang nggak bakal mikir mereka. Karena sudah terdoktrin takhayul, bid'ah, khurafat. Seolah-olah ketiga hal ini adalah suatu yang benar. Khurafat, Mi'raj 70 kali. Rantai emas turun dari langit. Sontoloyo. Habib Lutfi belah diri jadi 3, jadi 2, apa berapa? Jadi 1000 pun nggak peduli saya, karena Naruto memang ajaran tahayul itu namanya. Debat kemarin saya membela Habib Lutfi yang membelah diri jadi 2. Sontoloyo ya. Orang-orang sontoloyo pokoknya. Pinter akademis memang, karena mereka belajar bahasa Arab, belajar ini, bisa baca bahasa Arab. Jangankan kalian, pedagang-pedagang di Arab Saudi, mereka nggak perlu seperti kalian mondok ratusan tahun, ribuan tahun. Mereka langsung bisa baca kitab gundul. Tapi apakah mereka gampang jadi ulama? Para TKI seperti Alman Mulyana, TKI dari Indonesia, merantau ke Arab Saudi, gak punya bekal bahasa Arab sama sekali. Gak usah lama-lama, 3 tahun pulang ke Indonesia, fasih bahasa Arab, kitab kuning, kitab gundul, gampang mereka baca. Gampang, karena sudah bahasa sehari-hari. Oh enggak, kalau mereka, bacaan masih segini begitu, bicara agama. Sontoloyo kalian. Sontoloyo pokoknya. Geli sama mereka ini, yang sok-sokan, tapi pemahaman agamanya seperti ini, TBC. Dan sekarang ada satu video, yang dimana, ini ulama panutan mereka. Ulama ini ya, dianggap ulama pokoknya. Apa yang dia lakukan? Berfatwa yang ngawur. Oh, kata Adi Hidayat apa kemarin? Paginya bersilat-silat, malamnya berfatwa. Nah, itu fitnah. Itu kalau ditujukan kepada Harry Pras tidak pernah berfatwa satupun. Harry Pras tidak berfatwa. Misalkan rokok itu halal, gak pernah. Saya mengutip pendapat orang lain, pendapat ulama lain. Solat itu menghadap kiblat. Kiblat ini kan bumi bulat begitu ya, menghadap timur, selatan, utara boleh, karena buminya bulat. Itu baru fatwa. Paham? Dan saya tidak pernah berfatwa. Solat pakai celana pendek. Nah, misalkan solat tidak pakai baju, pakai celana pendek boleh. Nah, itu baru fatwa. Dan Harry Pras tidak pernah berfatwa. Itu hanya narasi kebencian, narasi sontoloyo. Dan sekarang ada fatwa dari ulama kalian, ya, ulama sontoloyo ini ya, yang dimana katanya kalau ada orang mabuk boleh sholat. Terus mau nanya, kan kerjaan saya setiap hari itu minum ya. Kerjaan minum, ya. Jadi ada kerjaan orang yang minum, teman-teman. Kerjaannya minum. Kerjaan minum. Ngaji bareng yuk, Gus Miftah lucu nepol. Ceramah teman-teman, bukan ilmunya yang pol, tapi lucunya. Ngaji bareng Gus Miftah, lucunya pol, bukan ilmunya yang pol, lucunya. Ini ulama NU nih. Dan orang rata-rata berkomentar, ulama NU diserang sama Wahabi. Dan di postingan siapa? Postingan Miftah. Ketika saya bahas Miftah, mereka berkomentar demikian rupa. Ulama NU. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau misalnya saya mau sholat, kan posisinya sedang mabuk toh. Oh, minumnya bikin mabuk, teman-teman. Saya kira minum air. Kerjaannya minum air gitu. Ternyata minum mabuk. Apakah harus mandi besar kayak keramas, apa cukup dengan wudhu gitu? Kalau saya baca di Google tuh, kayak ada yang ngomong tuh bisa wudhu aja gitu, nggak usah mandi besar gitu. Apa sih penyebab mandi besar itu? 1, Junub. Kentu matamu, kentu lu Tuh, lucu teman-teman. Bukan ilmu yang disampaikan, lawakan. Mbak Sonia, coba kita lihat apa penyebab mandi besar. 1, jelas karena hubungan badan, baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya dong. Tuh. Jadi plesetan-plesetannya itu teman-teman gak waras, teman. Plesetan-plesetan Miftah itu gak waras. Kalau kamu sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatmu kapan? Wong tiap hari kamu mabuk. Jadi mabuknya tetap boleh ya teman-teman. Kalau kamu pengen sholat, jadi gak usah nunggu selesai mabuk. Pas mabuk sholat saja gitu. Jadi bukan didakwahi untuk berhenti mabuk, ya didakwahi untuk tetap mabuk. Hebat ya teman-teman, hebat. Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Tuh. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima nggak Gus? Gus Miftah bukan panitia, pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Tetap sholat Sonia. Subuh wudhu. Allah. Kok tahu ya, mau begitu ya. Inna sholati ghairil maghdubi alaihim
Waladdallin. Jadi sholat ya, meskipun mabuk sholat. Menurut ulama NU, ini ulama NU ini ya. Karena yang komentar membela Harry Pras nyerang ulama NU, ya ini ulama NU-nya. Kualitasnya seperti ini. Oh enggak, itu oknum. Banyak yang lebih parah dari Miftah. Banyak. Oh enggak, itu cuma oknum. Iya, banyak oknumnya. Bukan kok mempermainkan sholat ya. Tapi kan memang keadaannya orang mabuk seperti itu. Itu saya hargai. Dia mabuk aja masih ingat dengan Tuhan. Nah, jadi gak ada pembahasan fikih ya teman-teman. Ini ulama ini ya. Udah stop. Ini ulama katanya nih. Miftah ini ulama yang dimana keilmuannya diakui oleh orang-orang NU, dan ketika kajian banyak yang datang. Kita lihat apakah banyak yang datang ketika Miftah ini mengadakan kajian. Ya banyak. Karena banyak orang juga yang tidak paham dengan apa? Dengan media sosial. Jadi mereka hanya mendengar, oh nanti ada kajian Miftah, ada kajian Miftah. Datang mereka. Dan mereka sedikit sekali mengkaji siapa sih Miftah. Hanya orang-orang kritis yang mengkaji siapa Miftah, siapa orang yang akan dijadikannya guru. Karena mereka tidak memiliki pemikiran untuk kritis terhadap siapa yang akan mereka jadikan panutan. Akhirnya orang seperti Miftah dianggap ulama. Sebagaimana netizen-netizen kolot, udik yang ada di komentar-komentar YouTube saya, mereka ketika berkomentar orang-orang Sontoloyo mereka anggap ulama. Tapi kalau komentar-komentar cerdas, banyak juga. Saya NU. Ada banyak orang yang ngaku NU. Saya NU, tulen. Tapi saya sepakat dengan Mas Harry Pras. Ada yang seperti itu. Karena apa? Mereka berusaha berpikir, saya juga NU tulen. Saya dulu tidak sepakat. Malah saya benci kepada Ustadz Yazid Jawas, kepada Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda. Semua mereka saya benci. Karena sudah termakan doktrin dan tidak mau mencari tahu siapa mereka. Setelah saya tahu siapa mereka, mencari tahu, bahkan saya sempat bertemu dengan mereka, berkawan, bersahabat dengan mereka. Akhirnya tahu sifat mereka, akhlak mereka, keilmuan mereka, dakwah mereka seperti apa. Jadi tahu. Tapi kalau kita yang sama sekali tidak ingin mencari tahu, ya selamanya Sontoloyo teman-teman. Sehingga apa? Membuat kita beragama mengikuti jalur dawir, jalur doktrin. Bukan Al-Quran Sunnah lagi. Kalau orang-orang Salafi dikit-dikit Quran, dikit-dikit Sunnah, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Sunnah. Jarang sekali mereka mengemukakan pendapat pribadi. Paling mentok pendapat ulama. Ulama fulan. Keempat imam mazhab mereka kutip. Dan keempat imam mazhab yang diambil siapa? Pendapat terkuat. Pendapat terkuat. Karena keempat imam mazhab pun mereka sama-sama manusia. Yang bisa luput, bisa salah. Begitu. Tidak langsung mereka benar 100%. No. Kenapa? Seperti Umar bin Khattab saja. Orang yang pasti masuk surga. Tapi pernah melakukan kesalahan. Ditegur sama wanita Quraisy. Perkara mahar. Hukum mahar. Berfatwa hukum mahar. Umar bin Khattab ditegur sama wanita Quraisy. Dan akhirnya apa? Minta maaf karena salah. Umar bin Khattab pernah melakukan salah. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak mengaku paling benar. Apabila kalian melihat fatwaku atau tulisan bukuku dan tidak sesuai dengan sunnah, ambil lempar ke tembok. Kata Imam Syafi'i begitu. Oh enggak kalau sekarang. Pendapat yang mungkin lemah diambil. Pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat ijma diambil. Pokoknya sesuai dengan keinginan mereka diambil. Yang tidak sesuai keinginan nggak diambil. Meskipun itu sahih. Begitu teman-teman. Dan kita sebagai orang yang di sini anti taklid ya teman-teman. Tidak taklid sama sekali. Kalau pendapat Imam bin Hambal benar ya kita ikuti. Sebagaimana orang-orang Salafi menganggap bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sampai. Dan mereka ikut siapa? Kepada 3 mazhab yang lainnya. Kepada Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Karena ketiga mazhab ini mengatakan tidak sampai. Terutama Imam Syafi'i yang paling tegas. Oh enggak kalau sekarang. Ikut siapa? Ikut al-ulama Syekh Kiai Haji Miftah Sontoloyo. Pokoknya ikut Miftah. Fatwanya Sontoloyo. Kondisi mabuk boleh sholat. Tuh, ulama kalian. Dan sekarang kita saksikan ulama kita yang dituduh-tuduh Wahabi, yang dituduh-tuduh intoleran, dituduh-tuduh hanya membaca Al-Quran terjemahannya. Kita simak seperti apa pendapatnya mengenai orang yang mabuk sholat. An-Nisa ayat 43, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Mulai nih, ada aturan yang mengikat. Dulunya mereka sholat dalam kondisi mabuk. Sebelum turunnya ayat ini, sahabat waktu azan, sholat. Ada yang jadi imam, mungkin seharusnya sholat 4 rakaat, sholatnya 8 rakaat. Pernah salah satu ustadz di Banjar cerita dia masih di pesantren, dia azan. Tahu-tahu masuk 2 orang mabuk. Qomat, kata dia. Dia masih kecil, kata dia. Dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mabuk jadi imam. Allahu Akbar, sholat duhur bacaannya keras. Dikasih subhanallah, terus gitu. Alhamdulillah sholatnya masih 4 rakaat. Assalamualaikum. Jamaah yang sehat tadi itu sholat duhur. Seharusnya bacaannya nggak keras, kata dia. Loh, sholat Jumat kok keras bacaannya?
Ini orang mabuk masih separuh sadar dia bilang. Dia ngomong sholat Jumat kok bacaannya keras. Allah larang. Mulai orang yang berakal sudah memikirkan. Sekarang pengaruh khamar itu berapa jam? Mana yang pernah mabuk mungkin punya pengalaman. Dia pengaruh khamar berapa jam? Kayaknya cukup lama lah. Sehingga orang itu tidak akan minum ba'da zuhur. Karena dia tahu asar nanti masuk waktu sholat aku dalam kondisi masih mabuk. Ba'da asar mungkin dia juga akan minum karena waktunya pendek. Ba'dal maghrib dia juga akan ngurangi. Kapan dia minum? Ba'dal isya. Berarti mulai ini yang mungkin disebut sekarang rehabilitasi. Jadi orang pemabuk itu direhabilitasi. Maksudnya mulai dia berpikir sendiri. Kalau dia beriman, ini perbincangannya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tapi masih mabuk. Kata Allah, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi hatta ta'lamu ma taqulun. Terus kapan sholatnya? Ketika sadar. Kalian tahu dengan apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, ini selesai nih. Kemudian Allah katakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan orang yang junub juga nggak boleh sholat